senang sekali ya bisa kembali lagi nih nemenin Anda dalam sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang menarik banget khusus dipilih untuk Anda. Kita akan kupas bab 6 dari bukunya Ellen Wise, Million Dollar Maverick. Judulnya aja udah bikin penasaran, sakit bukan penderitaan. Nah intinya bab ini tuh menggali beda mendasar antara rasa sakit, sesuatu yang ya mungkin nggak bisa kita hindari lah ya dalam hidup atau karir, dengan penderitaan. Yang menurut Wise, ini nih, seringkali sesuatu yang kita pilih. Kita akan lihat nih, gimana konsep ini nyambung ke soal sukses, terus peran ego kita, bahkan cara kita berinteraksi sama orang lain. Jadi ini bukan cuma soal sedih atau kecewa gitu aja ya. Tapi lebih ke gimana kita bisa pakai pemahaman ini untuk bertumbuh. Oke, siap kita bedah bareng. Siap. Dan konsep dasar yang diajukan Wise ini memang, fundamental banget sih. Gampangnya gini, rasa sakit itu ya terjadi aja pada kita. Tapi penderitaan itu sesuatu yang kita lakukan ke diri sendiri. Ini semacam respon internal yang kita pilih. Bisa sengaja, bisa nggak sengaja juga sih. Rasa sakit, yaitu bagian dari paket kehidupan lah. Bisa fisik, emosional, di kerjaan, macam-macam. Tapi membiarkan rasa sakit itu berlarut-larut, sampai jadi penderitaan kronis, nah itu dia bilang, sebuah pilihan. Menarik cara misahinnya gitu ya, detail banget. Wise kan kasih contoh misalnya para profesional yang sehari-hari ketemu situasi yang menyakitkan lah, petugas medis di UGD, dokter bedah, polisi, terapis, mereka ini kan ya nggak kebal sakit juga, tapi mereka belajar mengelolanya. Mereka nggak membiarkan pengalaman-pengalaman berat itu jadi, ya itu tadi, penderitaan yang melumpuhkan aktivitas mereka. Kayak ada saklar mental gitu nggak sih? Wise juga pakai analogi itu kan ya, memberikan pipi yang lain. Mungkin kita bisa tahan sekali, ya kan? Sebagai bentuk mungkin ketahanan atau pengampunan. Tapi kalau terus-terusan ditampar di pipi yang sama tanpa ngapa-ngapain, nah itu udah lain cerita kayaknya. Kayaknya ada titik di mana kita mesti bilang, cukup deh. Berhenti nerima rasa sakit pasif, dan yang lebih penting lagi, berhenti memilih untuk menderita karenanya. Ini bukan berarti jadi nggak peduli ya, tapi lebih ke menjaga diri. Mungkin gitu. Betul. Ini soal menjaga batas diri, kewarasan juga. Yang menarik juga, gimana budaya seringkali ngasih kita semacam wadah gitu ya, untuk penderitaan yang terstruktur. Coba deh pikirin ritual duka, upacara pemakaman, atau tradisi Shiva dalam Yudaisme misalnya. Itu kan periode kesedihan yang jelas waktunya diakui bareng-bareng sama komunitas. Ini cara kolektif buat mengakui adanya rasa sakit, ngasih ruang buat berduka, tapi dengan pemahaman implisit kalau ini ada akhirnya. Beda banget kan sama orang yang memilih untuk terus hidup dalam penderitaan. Misalnya, terus-terusan nyalahin diri atas kegagalan masa lalu, nggak bisa move on dari kehilangan, atau membiarkan satu kesalahan aja mendefinisikan seluruh hidupnya. Nah, disinilah elemen pilihan itu jadi kerasa banget, meskipun mungkin nggak selalu disadari pas lagi ngejalaninnya ya. Iya juga ya, dan Wise kasih beberapa saran praktis nih soal ini yang rasanya cukup kena. Pertama dia bilang, kalaupun mau menderita, kasih batas. Entah waktu atau intensitasnya. Jangan sampai tenggelam selamanya gitu. Ini kayaknya soal ngasih izin diri buat merasa sedih, tapi ya nggak kebablasan juga. Kedua, dia menyaranin buat mengganti apa yang hilang. Kehilangan proyek gede, cari tantangan baru. Kehilangan hubungan, bangun koneksi baru. Intinya, jangan biarkan kekosongan itu diisi sama ratapan terus-terusan. Ketiga, soal berbagi. Bicarain rasa sakitnya, kejadiannya, faktanya ke orang yang Anda percaya. Ini bisa bantu meringankan. Tapi, yang keempat ini agak unik nih. Hindari pamer kesedihan di publik, apalagi di medsos atau ke orang asing. Wise merasa itu justru merendahkan otentisitas rasa sakitnya. Jadi kayak semacam drama aja. Nah, coba deh Anda refleksikan sebentar. Kalau lihat lagi kemunduran atau rasa sakit yang pernah Anda alami, ada nggak kecenderungan untuk memilih penderitaan lama-lama setelah rasa sakit awalnya reda? Kira-kira gimana saran Wise ini bisa diterapkan ya? Nah, ngomongin soal gimana kita ngerespon rasa sakit ini nyambung banget ke ide kunci berikutnya dari Wise, yang menurut saya pribadi, sangat mencerahkan. Ini soal bagaimana kita, di dalam kepala kita sendiri nih, menafsirkan kejadian sukses dan gagal. Ternyata cara kita ngebingkai kejadian-kejadian ini tuh punya dampak gede banget ke realitas yang kita bangun dan potensi kita ke depan. Iya, ini krusial banget.
Waze itu mengamati pola yang jelas banget. Orang-orang yang performanya top cenderung menggeneralisasi kemenangan mereka. Misal nih, berhasil dapat satu klien susah, mereka langsung mikir, wah, gue emang jago jualan nih, atau saya bisa taklukkan tantangan apa aja. Mereka masuk ke dalam apa yang disebut Waze, lingkaran pencapaian atau achievement loop, gitu. Sebaliknya, orang yang performanya kurang cenderung menggeneralisasi kekalahan. Satu presentasi gagal, langsung deh mikir, saya emang nggak bakat public speaking. Atau, saya selalu gagal deh kalau urusan beginian. Ini yang dia sebut lingkaran malapetaka atau doom loop. Pola pikir ini jadi kayak ramalan yang dipenuhi sendiri gitu loh. Self-fulfilling prophecy. Contohnya Wise, kan ada tuh yang soal belajar piano waktu kecil, gagal, terus langsung vonis diri. Saya nggak punya bakat musik sama sekali. Padahal mungkin masalahnya di guru, metode, atau waktunya aja yang nggak pas kan? Di sisi lain, orang yang sama nih, mungkin setelah berhasil kasih satu sambutan pendek di acara kantor, langsung merasa, wah, ternyata saya pembicara alami. Ini contoh achievement loop kecil. Contoh tragis dari generalisasi negatif yang terus-menerus itu ya kasus Bill Buckner, pemain baseball legendaris Red Sox. Karirnya luar biasa loh, tapi seringkali orang cuma ingat satu kesalahannya di momen krusial World Series 1986. Seolah-olah satu kesalahan itu ngapus semua prestasinya. Baik di mata publik atau mungkin ya di mata dia sendiri juga. Ini pengingat kuat banget ya betapa bahayanya kejebak di doom loop. Kalau Anda sendiri coba ingat satu kesuksesan atau kegagalan baru-baru ini, gimana Anda bercerita ke diri sendiri soal kejadian itu? Apakah cenderung generalisasi sisi positifnya atau malah negatifnya? Kekuatan self-talk, dialog internal kita ini, emang dahsyat sih. Sistem kepercayaan kita tentang diri sendiri itu seringkali terbentuk atau diperkuat oleh gimana kita menafsirkan satu dua peristiwa kunci. Kalau kita sambungin lagi ke soal penderitaan tadi, menggeneralisasi hal negatif itu kayak nuang bensin ke api penderitaan. Beneran, kita jadi terus-terusan ngehukum diri sendiri atas persepsi kegagalan. Sebaliknya, menggeneralisasi hal positif itu ngebangun semacam otot ketahanan mental gitu. Kita jadi lebih gampang bangkit dari rasa sakit karena ada keyakinan dasar bahwa kita mampu. Jadi, ini bukan sekedar soal positive thinking yang dangkal ya, tapi soal ngebangun pola pikir yang secara aktif ngelawan kecenderungan buat menderita dan memperkuat kemampuan kita buat bangkit lagi. Pola pikir ini benar-benar nentuin seberapa tangguh kita jadinya. Oke, jadi cara kita membingkai sukses gagal itu penting banget. Sip. Tapi Wise nggak berhenti di situ. Dia nyambungin kemampuan generalisasi kemenangan dan menghindari penderitaan ini ke sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh ya, yaitu kemampuan buat menundukkan ego. Biasanya kan kita mikir orang sukses itu egonya gede kan. Ini kok malah disuruh nundukin, gimana tuh maksudnya? Ya, ini memang salah suatu poin Wise yang paling menarik sih. Dan mungkin agak kontraintuitif ya kedengarannya. Dia pakai ilustrasi di bukunya, gambaran 6.3, buat ngejelasin ini. Intinya gini, bayangin kita punya sejumlah energi mental dan bakat katakanlah 100 unit. Energi ini bisa kita pakai buat urusan internal. Misalnya, konflik batin yang didorong ego. Nanti orang ngomong apa ya, saya harus kelihatan paling pintar nih. Keraguan diri, stres mikirin citra, dan semacamnya. Atau, energi itu bisa kita fokusin buat urusan eksternal, kayak ngerjain tugas dengan baik, melayani klien, inovasi, bantu tim, capai tujuan bareng. Nah, menundukkan ego menurut Wise itu artinya secara sadar, ngalihin lebih banyak energi kita dari fokus internal ke fokus eksternal. Kita berhenti terlalu terobsesi sama gimana kita kelihatan, apakah kita menang argumen, atau apakah kita dapat validasi terus-menerus. Oh, jadi bukan berarti jadi nggak pede atau nggak punya harga diri gitu ya. Lebih ke arah nggak membiarkan ego itu jadi sopir utama dalam setiap tindakan kita. Gitu kali ya. Nggak butuh pengakuan terus-menerus, nggak harus selalu ngerasa paling bener, nggak perlu menang di setiap obrolan kecil. Waze kan cerita pengalaman pribadinya tuh. Dulu dia ngerasa harus tembak semua orang di rapat buat nunjukin kalau dia yang paling tahu. Tapi lama-lama dia sadar cara itu nggak efektif, malah bikin orang jadi defensif. Dia belajar bahwa ya biarin aja kualitas kerja dan kehadirannya yang bicara, itu jauh lebih kuat. Ada juga cerita lucu soal inisial nama di kemejanya itu kan. Dia sadar kalau terlalu fokus sama simbol status eksternal gitu bisa jadi tanda ego yang masih butuh dipamerin. Seolah takut orang lupa siapa dia. Tapi ini batasnya tipis nggak sih? Gimana kita tahu ini menundukkan ego yang sehat, bukan malah jadi minder atau nggak berani ngomong? Pertanyaan bagus itu. Waze ngebedainnya berdasarkan motivasi dan fokus. Nundukin ego itu bukan berarti jadi pasif atau nggak punya pendirian loh ya. Tapi lebih ke arah,
Apakah tindakan kita didorong oleh kebutuhan buat ngebuktiin diri, itu ego-driven, atau oleh tujuan yang lebih gede dari diri kita sendiri, itu purpose-driven. Fokus kita itu ke saya atau ke kita dan hasil. Nah, hubungannya sama sakit dan penderitaan jadi jelas di sini. Kalau tindakan kita selalu didorong ego, gampang tersinggung, balas dendam, buat hal sepele, harus selalu menang, itu pasti bakal nimbulin banyak gesekan dan rasa sakit. Dan karena motivasinya internal, ngelindungin ego, kita jadi gampang banget buat memilih menderita pas ego itu keusik. Sebaliknya, dengan nundukin ego dan fokus keluar, kita jadi lebih tahan banting sama kritik atau konflik kecil-kecil. Karena fokus kita bukan lagi validasi diri. Atau justru lebih sering ngundang rasa sakit dan penderitaan yang nggak perlu ya. Wah, ini refleksi yang dalam sih, bener juga ya. Jadi setelah kita paham soal ngelola respons internal, sakit versus penderitaan, terus ngebingkai pengalaman soal loops tadi dan ngelola ego, Wise ngebawa kita ke langkah berikutnya nih, gimana nerapin semua ini pas interaksi sama orang lain. Dia pakai frasa yang cukup kuat nih, yang katanya dari deskripsi tentang Yesus, menyusahkan yang nyaman, menenangkan yang menderita. Maksudnya gimana nih dalam konteks Wise? Agak provokatif ya? Iya. Frasa itu menangkap dua sisi penting dari pengaruh yang efektif menurut dia. Pertama, ada menenangkan yang menderita. Ini soal memberdayakan mereka yang mungkin ragu, kurang pede, atau suaranya jarang kedengeran. Wes, kan dia konsultan dan fasilitator ya. Dia sering cerita gimana dia sengaja nyiptain ruang atau pakai teknik tertentu buat menarik keluar ide dari orang-orang yang biasanya diam aja di rapat. Ini bukan sekedar kasihan loh, tapi upaya aktif buat gali potensi yang terpendam. Ngasih izin ke orang buat berani ngomong, ngasih dukungan. Ini sisi membangun dan memberdayakan dari pengaruh. Nah, sisi lainnya, itu menyusahkan yang nyaman. Ini ditujukan buat orang-orang yang mungkin udah terlalu nyaman di posisinya, ngerasa puas diri padahal kinerjanya biasa aja, atau bahkan arogan. Wes kan punya definisi sendiri tuh soal arogan. Kepercayaan diri tanpa dasar yang kuat. Kenyamanan mereka ini mungkin nggak produktif, atau malah ngehambat kemajuan tim atau organisasi. Nah, menyusahkan di sini bukan berarti nyerang personal ya, tapi lebih ke mengganggu zona nyaman mereka secara konstruktif, kasih tantangan, mempertanyakan asumsi, nunjukin data yang beda. Contoh Wise yang menarik itu soal wanita di kereta Acela, yang pakai baju tipis musim panas tapi ngeluh kedinginan dan minta AC dikecilin, buat satu gerbong penuh. Pramugaranya daripada debat atau bikin penumpang lain kegerahan, dia dengan cerdik menyusahkan si wanita ini. Atau lebih tepatnya, dia nolak membiarkan ketidakpedulian si wanita ganggu orang lain. Caranya gimana? Dia pura-pura ngatur AC tapi nggak ngubah apa-apa. Si wanita ngerasa ditenangkan, permintaannya kayak dipenuhi, padahal pramugaranya secara halus nolak nurutin tuntutan egoisnya. Itu contoh menyusahkan yang elegan. Itu contoh yang cerdik banget, bener juga. Menunjukkan kalau menyusahkan itu nggak harus konfrontatif ya, bisa halus gitu. Dan ini nyambung lagi ke identitas Maverick yang Wise usung itu. Jadi Maverick itu bukan soal cari gara-gara atau bikin orang sakit hati tanpa alasan, tapi lebih ke keberanian untuk, ya kalau perlu, ngusik kenyamanan yang nggak sehat demi dorong perubahan positif. Dan di saat yang sama, punya kepekaan buat lihat siapa yang butuh didukung, siapa yang perlu ditenangkan. Ini soal timing dan kebijaksanaan ya dalam pakai pengaruh. Nah, pertanyaan lagi nih buat Anda. Di lingkungan Anda kerja, keluarga, komunitas, ada nggak situasi di mana Anda merasa perlu lebih berani buat menenangkan yang menderita? Misalnya ngasih dukungan ke yang ragu, atau secara konstruktif menyusahkan yang nyaman, nentang status quo yang udah nggak produktif lagi. Oke, kita udah bahas lumayan banyak ya dari bab 6 buku Alan Weiss ini. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pertama, dan ini fundamental banget, rasa sakit itu bagian hidup, nggak bisa dihindari. Tapi penderitaan berkepanjangan itu seringkali respon yang kita pilih, sadar atau nggak sadar. Kedua, cara kita membaca pengalaman itu krusial. Biasakan generalisasi kemenangan sekecil apapun, buat ngebangun achievement loop dan ketahanan diri. Jangan biarin 1-2 kegagalan ngejebak Anda di doom loop penderitaan. Ketiga, tundukkan ego Anda. Bukan berarti jadi minder ya, tapi alihkan fokus energi dari pembuktian diri ke kontribusi nyata di luar diri Anda. Ini kunci pengaruh yang sehat. Dan terakhir, pakai pemahaman ini buat berinteraksi secara lebih sadar.
berani menenangkan yang menderita, dan secara bijak menyusahkan yang nyaman demi kebaikan bersama. Intinya, ini semua tentang ngambil kendali lebih besar atas, ya, respon internal kita dan dampak eksternal kita. Tepat sekali. Udah lengkap tuh rangkumannya. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran tambahan buat Anda bawa pulang. Ini terinspirasi dari pengantar Wise di bab ini soal pentingnya sekutu atau allies. Dia cerita, setelah dia sadar pendekatan agresifnya dulu, tembak semua orang itu nggak efektif, dia belajar kalau punya sekutu yang tepat itu krusial banget buat sukses jangka panjang. Nah, pertanyaannya untuk Anda. Bagaimana kalau Anda mulai secara lebih sadar dan aktif mengidentifikasi serta membina sekutu Anda? Maksudnya, orang-orang yang tulus mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan Anda bukan sekedar kenalan atau kolega biasa. Bagaimana membangun jaringan dukungan solid kayak gini bisa mengubah cara Anda menghadapi rasa sakit yang tak terhindarkan dan mempercepat jalan Anda menuju kesuksesan. Mungkin ini bisa jadi langkah yang lebih jauh dari sekedar fokus ngelola ego dan respons internal Anda sendiri. Mungkin bangun support system yang tepat itu adalah langkah logis berikutnya setelah kita mulai bisa menguasai diri sendiri. Wah, pertanyaan yang sangat menarik itu. Cocok banget buat jadi bahan renungan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 6 dari buku Alan Wise ini. Semoga ada percikan ide atau wawasan baru yang bisa Anda ambil dan terapkan dalam perjalanan Anda sendiri. Sampai jumpa di sesi berikutnya.